Jadi luarnya tuh crispy, gurih, telur asin, tapi dalamnya lembut. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin salted egg tofu, ya, tahu telur asin. Nah, biasanya salted egg itu identik pakai ayam, pakai apa gitu kan. Tapi pakai tahu enak banget, cocok banget buat akhir bulan juga. Nah, dan kita akan bikin tipe salted egg-nya tuh kalau kalian mungkin lebih paham kayak Irfin salted egg. Dia kering, berminyak sedikit dan bakalan meresap ke dalam makanannya itu. Dan yang paling penting, wangi telur asin aslinya itu dia menonjol ya. Jadi kalau misalnya kalian makan juga di Chinese food restaurant mungkin di Singapura di mana, nah tipe salted egg-nya tuh lebih banyak yang kayak gini. Dia emang kering, sedikit berminyak, wangi. Karena ada juga sebenarnya yang kayak tipe yang kayak saus keju gitu, dia lebih berkuah. Nah, itu kan banyak juga yang pakai bumbu jadi ya, tinggal dicampur. Ya itu sesuai preferensi. Cuman kali ini aku akan bikin stylenya dia yang lebih kering, wangi dan juga mantap tentunya. Oke, langsung aja. Jadi ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya tahu. Di sini kita pakai tahu putih. Kalian bisa pakai tahu yang lembut ya, tapi jangan yang terlalu gampang hancur karena nanti susah untuk masaknya ya. Dan untuk pelapisnya di sini kita perlu telur dan juga ini han maizena ya, ini adalah pati jagung. Jadi akan membuat gorengan kalian renyah karena pada dasarnya pati-patian tuh dia nggak membentuk gluten ya. Jadi kalau dia kena telur atau kena air dia tetap renyah dan juga pastinya wangi. Oke, ini untuk sausnya. Yang pertama kita perlu telur asin. Ini ambil kuningnya aja. Kalau dalam keadaan mentah kita kukus dulu, tapi kalau kalian pakai yang udah matang, ambil bagian kuningnya aja, putihnya bisa ditumis, bisa diapa ya. Terus kita perlu bawang putih, cabai rawit, daun kari. Kalau kalian nggak ada daun kari atau susah mendapatkan daun kari, kalian bisa ganti kombinasikan antara pandan dan juga daun jeruk. Cuman kalau misalnya mau pakai daun kari ini lebih original gitu. Terus tentunya perlu minyak untuk menumis, butter dan juga evaporated milk. Kalau nggak ada, kalian bisa ganti cooking cream. Kalau nggak susu, kalau nggak creamer itu juga bisa ya. Yang penting kita memberikan tambahan rasa creamy. Oke, kalau gitu ini yang pertama, tahunya kita akan potong-potong dulu. Nah, di sini aku potongnya emang lumayan kecil, jadi kayak bite size gitu. Supaya apa? Supaya nanti sausnya dia lebih nge-coating lagi, lebih kerasa lagi. Tapi diatur lagi sesuai selera kalian ya. Lalu kita pecahkan telur buat pelapisnya. Kita bumbuin pakai lada, garam, kaldu kalau mau. Lalu digabung aja, kita aduk pelan-pelan ya. Hati-hati hancur. Kalau udah kayak gini, kita akan coating menggunakan tepung maizena ya. Nah, jadi tepung maizena ini dia pati ya, beda dengan terigu. Jadi contoh pati itu seperti pati tapioka atau tepung tapioka yang intinya dia kalau misalnya kecampur air tuh tidak membentuk ikatan gluten. Sehingga kalau kita bikin gorengan dia lebih renyah. Terus kalau udah gini, ini tahunya yang udah ke coating. Tapi jangan dibawa sama airnya ya. Ini kita masukin aja. Kita aduk rata. Kita masukin lagi. Nah, dia kalau udah terlapisi dengan sempurna, ini boleh kita diamkan sekitar 1 menitan dulu, jangan langsung digoreng. Supaya apa? Supaya nanti tepungnya dia lebih nempel lagi dengan baik ya. Kita panasin minyak, terus kita goreng. Nah,
Nah ini gini doang aja nih udah enak banget. Kalian bisa bikin jadi cabai garam, bisa pakai saus asam manis atau apapun. Dan sekarang kita akan bikin saus telur asinnya ya. Oh ya, nah ini kalau misalnya tadi mungkin kalian gorengnya dia minyaknya kurang panas, kalau nggak terlalu sebentar tuh ada kemungkinan 5 menit setelah digoreng tuh dia bakal melempem lagi ya. Karena kan tahu tuh mengandung air, jadi airnya keluar lagi gitu. Kalau sampai kayak gitu, tenang aja, kalian tinggal goreng sekali lagi dan itu udah bakalan crispy banget. Oke, pertama minyak masuk, apinya sedang aja ya. Terus kuning telur asin masuk ya. Ini kita ambil hancurin. Nah, jadi kuning telur asin gini kan dia lemaknya juga banyak kan. Dia akan menyatu juga sama minyaknya. Kalau dia busanya udah naik kayak gini, ini kita masukin bawang putih dan juga cabai rawitnya. Dan juga daun kari ya. Kita goreng sampai wangi. Nah, kalau udah wangi dan juga sedikit menguning gitu, ini kita masukin evaporated milk. Dan juga butter buat perasa ya. Lalu kita masukin tahunya. Lada. Gula, jangan lupa pakai gula. Sedikit garam kalau mau. Sedikit ya, karena kan telur asin dia udah asin ya rasanya. Dan juga kaldu. Jadi luarnya tuh crispy, gurih, telur asin, tapi dalamnya tekstur tahu lembut. Jadi ada kontras. Dan pastinya jangan lupa makannya juga dia anget-anget gini. Kalian bisa makan ini jadi topping mie instan, bisa pakai nasi putih ya. Kalian bisa bikin apa aja. Nah, jadi selain resep ini juga banyak resep-resep aku yang menggunakan pati jagung atau in this case ini Han Maizena. Dia tuh selain buat gorengan dia bikin lebih renyah, bikin crispy ya. Karena tadi yang udah aku sampaikan dia tuh kalau kena liquid dia tidak membentuk gluten. Bikin cookies juga dia lebih renyah, bikin sponge cake atau bolu-boluan dia jadi lebih lembut, termasuk roti, termasuk bakpao dan lain-lain. Nah, kalian juga jangan lupa untuk follow sosial medianya Han karena lagi ada activity tunjukkan resep kreatifmu dan terlalu sayang kalau kalian nggak cek. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga kalau kalian recook tag @devinahermawan @devispantry, like, subscribe, share dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.